Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur sejarah. Saat ini Om Bob berada di Pulau Balitung, tepatnya di Kabupaten Balitung Timur. Om Bob berada di tengah hutan belantara di Balitung Timur ini. Dan di tengah hutan ini, di tengah hutan di Balitung Timur, tepatnya di Desa Balok, Om Bob menemukan sebuah situs kerajaan yang di Nusantara ini yang lama, mungkin banyak yang tidak mengetahui, yaitu Kerajaan Balok. Ini kita lihat makam Raja Balok, dan yang membuat takjub Om Bob di sini. Ini kerajaan ini didirikan tahun 1619, nanti sampai berakhir tahun 1896. Pendirinya adalah Ki Gede Yakob atau Ngabehi Yakob, bergelar Depati Cakraningrat. Ini nama-nama Raja Balok. Nanti kita lihat di bagan. Ini sama persis dengan nama-nama, ciri khas nama-nama kerajaan Mataram. Ini silsilah Raja Balok. Didirikan oleh Kiai Ngabehi atau Ki Gede Yakob atau Ki Gede Yakob atau Kiai Mas'ud. Kemudian berputra Kiai Abdullah atau Kiai Ageng Mending. Menurut literatur yang Om Bob baca tentang sejarah Balitung Timur ini, kerajaan di Balitung Timur ini, Belitung Timur ini memang ada hubungan erat kerajaan Balok dengan Kesultanan Mataram, Kasunanan Mataram. Tahun 1618 itu di era awal Mataram, di era Panembahan Anyokrowati. Nih. Kiai Hatam, bergelarnya adalah Cakraningrat. Terakhir kerajaan Balok ini dipimpin oleh Ki Ageng Endek yang meninggal dunia wafat di Mekah tahun 1885. Dan meninggalnya Kiai Ageng Endek ini mengakhiri kerajaan Balok di Belitung Timur ini. Dan di sini juga ada makam-makam beliau. Di balik ini berada tepat di tengah hutan, kawan-kawan sekalian. Nanti Om Bob akan menuju insya Allah menuju makam beliau, walaupun sedikit mengirim doa untuk beliau pendiri kerajaan Balok ini, makam Ki Ageng Gede Yakob, tapi di sini Ki Ageng Gede, makam Syekh Abdul Jabbar Samsudin. Ini di tengah hutan ini, walaupun tidak ada orang sama sekali, Om Bob belum berani masuk karena berada di tengah-tengah hutan. Namun di pintu masuk kawasan hutan ini terdapat tulisan sejarah kerajaan Balok. Kawan-kawan bisa melihat raja pertama kerajaan Balok berasal dari keturunan bangsawan Jawa, dari kerajaan Mataram Islam, bernama Kiai Agus Mas'ud atau Kiai Agus Gede Yakob yang bergelar Depati Cakraningrat I dan memerintah dari tahun 1618. Berarti 1618 Mataram dipimpin atau pada era Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau Sultan Agung Hanyokrokusumo memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Selanjutnya pemerintahan dijalankan oleh Kiai Agus Mending atau Depati Cakraningrat II 69. Kawan-kawan bisa melihat ini. Pada masa pemerintahan Depati Cakraningrat III ini, Belitung dibagi menjadi 4 ngabehi, yaitu Ngabehi Badau dengan gelar Ngabehi Tanah Juda, Singa Juda, dan lain sebagainya. Masing-masing ngabehi ini pada akhirnya menurunkan raja-raja yang seterusnya lepas dari kerajaan Balok.
Pada tahun 1700 Depati Cakranet III wafat, digantikan Kiai Agus Bustam, Depati Cakranet IV. Pada masa Depati Cakranet IV ini agama Islam mulai tersebar di Pulau Belitung. Sayang sekali kawan-kawan sekalian, Bob tidak bisa masuk ke dalam karena mohon maaf, ini situs pendiri Kerajaan Balok atau bekas Kerajaan Baloknya ada di tengah hutan sana, dan ini suasana sudah mulai gelap. Sayang sekali kawan-kawan sekalian, Bob berada di tengah hutan di Kabupaten Belitung Timur ini sudah agak gelap, dan di sini nggak ada orang sama sekali. Bob tidak berani masuk ke kawasan situs. Di sini adalah situs daripada Kerajaan Balok. Kawan-kawan sekalian, Pulau Belitung mungkin banyak yang tidak tahu sejarah tentang Belitung. Pulau Bangka Belitung, khususnya Belitung ini memiliki sejarah panjang. Salah satunya fungsi strategis daripada Kerajaan Belitung. Pulau Belitung ini merupakan tempat pelayaran atau persinggahan kapal. Dan kita ingat tahun 1290-an ketika pasukan Tartar akan menyerang Singosari, 1000 kapal lebih dari kerajaan Cina itu singgah di Pulau Belitung sebelum melanjutkan ke Singosari. Ada 1000 kapal dengan 30.000 pasukan yang di bawah kepemimpinan Jenderal Ike Mesye, Sihpi dan Kausing ya di Pulau Belitung ini. Dan dalam perkembangannya Pulau Belitung karena sangat terkenal dengan kekayaan alamnya, yaitu besi-besi dan timah, tritimah terutama. Ini banyak sekali beberapa kesultanan yang menguasai Pulau Belitung, dan ini yang terakhir ini adalah Kerajaan Balok. Itu saya kira ya kawan-kawan sekalian yang dapat Bob sampaikan. Sayang sekali ini hujan dan sudah hampir malam dan tengah hutan. Bob tidak berani mengambil risiko, namun Bob mohon maaf, Bob gembira setengah kecewa karena tidak bisa menelusuri secara langsung. Menurut keterangan dari penduduk yang Bob temui di depan itu, masih masuk ke dalam situs dari Kerajaan Balok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawanku semuanya dimanapun kawan-kawan berada. Kembali bersama Bob dalam Telusur Sejarah dan Budaya. Dan saat ini Bob masih berada di Pulau Belitung dalam rangka menjawab rasa penasaran Bob. Karena ketika di Belitung ini Bob membaca sejarah singkat masa lalu Pulau Belitung ini. Di dalamnya terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada di Pulau Belitung ini, dan salah satunya adalah Kerajaan Balok. Rasa penasaran tersebut membawa Bob menuju ke sebuah kawasan di tengah hutan di Belitung Timur. Ini di dekat sini ini yang tadi Bob tidak berani masuk ke dalam karena hari sudah mulai gelap dan suasana hujan, sehingga Bob mengurungkan untuk melihat situs daripada Kerajaan Balok yang menurut beberapa tulisan tentang Kerajaan Balok ini berada di sepanjang aliran Sungai Balok. Di tengah hutan itu terdapat Sungai Balok yang bermuara di Teluk Balok, dan disitulah peradaban daripada Kerajaan Balok berdiri. Sehingga Bob sementara ini
menyampaikan beberapa hal terkait dengan Kerajaan Balok berdasarkan data sekunder. Karena memang Om Bob tidak bisa melihat sendiri situs-situs atau bekas peradaban daripada Kerajaan Balok. Namun Om Bob akan bertutur sedikit tentang Kerajaan Balok ini berdasarkan beberapa tulisan dan buku yang Om Bob cari. Yang pertama adalah tulisan ilmiah dari dalam jurnal budaya edisi 10 yang ditulis oleh seorang peneliti dari Badan Arkeologi Sumatera Selatan, yaitu Wahyu Rizky, bersama dengan Nur Huda Ali. Nur Huda Ali itu dari Universitas UIN Raden Fatah, Palembang. Dan juga ada buku tentang peradaban Islam di Belitung, khususnya yang membahas Kerajaan Balok. Buku ini ditulis oleh Badan Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan juga Om Bob berusaha menelusuri sejarah-sejarah masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Nusantara, karangan daripada Pusponegoro MD, ya, buku tentang sejarah nasional Indonesia, masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam atau kerajaan-kerajaan di Nusantara ini, karya Pusponegoro. Baik kawan-kawan sekalian, dari data-data itu Om Bob mendapat sekilas gambaran. Kembali kepada untuk menjawab rasa penasaran Om Bob, karena rasa penasaran ini disebutkan di dalam literatur tersebut bahwa Kerajaan Balok ini didirikan oleh keturunan dari Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Ini menarik, dan kawan-kawan sekalian, tidak aneh bahwa Kerajaan Balok khususnya Palembang. Kalau Balok, Om Bob tidak melihat selama belajar atau mengkaji tentang Khasanah Mataram ini, Om Bob belum menemukan hubungan Mataram dengan Balok. Namun kalau dengan Palembang itu banyak. Karena Palembang ini sudah menjalin hubungan dengan beberapa imperium atau kerajaan di Pulau Jawa, yaitu bahkan dari zaman Sriwijaya, zaman Mataram Hindu, kemudian zaman Majapahit juga berhubungan, zaman Demak berhubungan. Namun Om Bob tidak akan membahas itu, namun jelas akulturasi budaya, termasuk tata pemerintahan, tata sosial ekonominya itu, tidak jauh atau dipengaruhi oleh kultur Jawa, sehingga nama-namanya pun Jawa. Kita ketahui bahwa di zaman era Majapahit, Palembang ini merupakan salah satu kadipaten, di mana kita ingat adipatnya yaitu Arya Damar yang mendapat persembahan dari istri Brawijaya V, yaitu dari Saubanci, yang nanti melahirkan Raden Fatah. Inilah, kita kembali kepada Balok. Menurut beberapa literatur, Kerajaan Balok ini didirikan oleh Ki Ageng Jacob. Banyak versi, kawan-kawan sekalian. Ada yang mengatakan bahwa Ki Ageng Jacob ini merupakan menantu dari Ki Renggoyudo atau Datuk Garasik. Datuk Garasik ini merupakan bangsawan daripada Demak dan Majapahit yang menjadi menantu bangsawan Palembang, yang dari perkawinan Datuk Garasik atau Renggoyudo ini lahir putri, dan putri ini nanti kawin dengan Ki Gedeh Yakob. Adapun Ki Gedeh Yakob ini beberapa versi mengatakan, literatur mengatakan bahwa beliau adalah keturunan dari Ki Ageng Pemanahan. Tahun 1616, ada juga yang menyebutkan 1618 mendirikan Kerajaan Balok. Karena sebelumnya ada di Palembang, kemudian Garasik ini sebelumnya ada di Palembang, kemudian dipasrahi oleh Kerajaan Palembang untuk menjadi penguasa di Balitung. Ini salah satu rasa penasaran Om Bob ya ini, keturunan daripada Ki Ageng Pamanahan dan keponakan dari Panembahan Senopati.
tahun 1616 berarti Pemanahan sudah lama sedo, karena beliau Pemanahan sedo itu meninggal itu tahun 1575. Kemudian Panembahan Senopati sedo tahun 1601. Dan 1616 itu merupakan pemerintahan awal Raja keempat Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Om Bob tidak akan berpolemik, mungkin juga Ki Ageng Yakub ini salah satu keturunan dari Ki Ageng Pemanahan, karena memang Kerajaan Palembang kalau tahun 1616 ini masih Kerajaan Palembang yang masih kental dengan pengaruh Mataram dan Demak. Era Demak sudah lama surut, namun ini bangsawan-bangsawannya itu berasal dari Demak dan Pajang. Dan di era Mataram itu hubungan itu masih berlanjut sampai tahun 1659. 1569 itu nanti kerajaan Palembang itu surut dan berdiri Kasultanan Palembang Darussalam. Berarti kerajaan Balok ini awalnya tidak terikat dengan Kasultanan Palembang Darussalam yang didirikan oleh, kalau nggak salah, Datuk Abdurrahman ya, Abdurrahman. Itu tahun 1659. Sementara Balok sendiri ini berdiri tahun 1616. Berarti saat itu Balok masih di bawah kerajaan Palembang. Belum ada Kasultanan Palembang Darussalam. Dan saat itu dari nama-nama kepangkatan dalam struktur pemerintahan ini, Ki Ageng Yakub bergelar Dipati Cakraningrat I. Dari gelar Dipati ini menunjukkan bahwa beliau adalah di tataran kerajaan Mataram Islam itu setingkat dengan Tumenggung. Jadi Tumenggung itu merupakan jabatan adipati. Karena Ki Ageng Yakub ini bergelar Dipati Cakraningrat, berarti dapat disimpulkan bahwa Balok saat itu merupakan kadipaten dari kerajaan Palembang. Atau kalaupun toh itu disebut kerajaan, berarti kerajaan Fatsal. Kerajaan Fatsal itu kerajaan yang berada di bawah protektorat kerajaan yang lebih tinggi. Jadi Balok ini merupakan kerajaan Fatsal yang di bawah protektorat kerajaan Palembang. Dan ketika kerajaan Palembang ini surut, berganti dengan Kasultanan Palembang Darussalam, Balok masih tetap bagian daripada Kasultanan Palembang Darussalam. Karena dalam buku Pusponegoro ini, Om Bob membaca bahwa kekuasaan daripada Kasultanan Palembang Darussalam itu meliputi Lampung, Bengkulu, Palembang sendiri, kemudian Bangka Belitung. Ini dan ini ketika Kesultanan Palembang ini berdiri, Balitung di bawah pemerintahan generasi ketiga, yaitu setelah Ki Ageng Yakub Cakraningrat I itu nanti yang ketiga namanya Ki Gedeh Gending atau Cakraningrat III. Di saat Ki Gedeh Gending ini atau Cakraningrat III ini, kerajaan Balok ini dibagi menjadi empat kengabehian. Nah ini ngabehi juga istilah dari kerajaan Mataram Islam. Di bawah Tumenggung itu adalah ngabehi. Tumenggung itulah kadipaten atau kabupaten. Di bawah kadipaten itu adalah ngabehi atau kademangan. Ngabehi baru Demang. Jadi ngabehi itu setingkat camat. Balitung dibagi empat kengabehian yang dipimpin oleh masing-masing oleh ngabehi, yaitu ngabehi Sijuk, kemudian ngabehi Belantu, kemudian ngabehi Buding. Satu lagi adalah ngabehi daripada Badau.
Sementara kerajaan Balok ini menurut beberapa literatur tadi itu berakhir tahun 1873. Karena kemunduran Balok, salah satu kemunduran Balok ini, Ngabei ini nanti menjadi kuat dan memisahkan diri dari induknya menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Salah satunya adalah setelah Balok, itu nanti ada kerajaan Belantu dan terakhir adalah kerajaan Budi. Awalnya adalah Kengabehian. Kawan-kawan sekalian, peradaban Balok ini memang sangat strategis karena berada di sepanjang aliran Sungai Balok. Sungai Balok itu mengalir membelah Pulau Belitung dan bermuara di Teluk Balok. Ini sangat strategis fungsinya karena antara tahun 1648 itu memang kerajaan Balok sudah mengadakan perdagangan sendiri dengan Batavia. Dan ini meyakinkan Ombo bahwa walaupun kerajaan atau Kadipaten Balok ini di bawah Kesultanan Palembang, namun untuk urusan internal masih diberi otonomi namun terbatas. Sekali lagi di bawah protektorat itu lindung, namun harus hormat, harus patuh membayar pajak rutin kepada Kesultanan Palembang Darussalam. Kalau berkaitan dengan masalah hubungan Palembang tadi kembali, memang Palembang tidak bisa lepas dari kultur Jawa, pun demikian Jawa juga dipengaruhi oleh Palembang karena nanti sering ada pertukaran, bahwa Sultan Palembang juga sering ke Mataram, Mataram juga sering ke Palembang. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa dari hubungan itu nanti akan ada perkawinan antar kesultanan, dan mungkin salah satunya adalah ini Ki Gedeh Yakub. Ki Gedeh Yakub itu adalah entah dari siapa, dari salah satu putra Ki Ageng Pemanahan atau mungkin adik-adik dari Panembahan Senopati, karena disebutkan bahwa Ki Gedeh Yakub adalah keponakan Panembahan Senopati. Putra Ki Ageng Baning juga tidak. Ki Ageng Baning itu ada di Pajang, kemudian Pangeran Singosari ada di Watu Congol. Ombo belum tahu dari putra Ki Ageng Pemanahan yang mana Ki Ageng Yakub ini. Namun terlepas dari itu, kerajaan Balok telah membuktikan, walaupun datanya data primer kawan-kawan sekalian, namun ini adalah bukti peradaban hubungan Mataram dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Kita ketahui puncak daripada kerajaan Mataram, kekuasaannya ini meliputi seluruh pulau Jawa, kecuali Batavia, Banten, dan Belambangan. Palembang termasuk daerah kekuasaannya. Namun di tahun 1659 tadi itu, di Palembang berdiri kerajaan Kesultanan baru yang terlepas dari Mataram, yaitu Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu dengan raja pertamanya, sultan pertamanya adalah Abdurrahman. Dan Balok menjadi bagian tak terpisahkan atau salah satu kadipaten daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Sehingga Balok ini dapat disebutkan merupakan sebuah kadipaten. Kadipaten daripada Kesultanan Palembang dan Kerajaan Palembang. Ini bisa dilihat dari gelar nama-namanya, Dipati. Dan ini juga salah satu rasa penerasan Om Bob. Gelar yang dipakai oleh Ki Gedeh Yakub itu adalah Cakraningrat. Cakraningrat memang identik dengan Mataram, namun beliau adalah Bupati Madura, Cakraningrat itu. Apakah ada korelasinya? Oleh karena itu, ini perlu ada penelitian lebih dalam. Dan ini memang saat ini data-data sekunder, data-data primer ini sulit ditemukan di Balok ini, karena situs itu pun sudah rusak. Karena menurut literatur yang Om Bob baca, tahun 1800-an ketika pemerintah Hindia Belanda menemukan timah, ini pemerintah Hindia Belanda membuat pelabuhan di Teluk Balok. Dan dalam rangka keluar masuknya kapal-kapal pengangkut timah dan juga rempah-rempah dari Balitung ini, dan ini merusak situs daripada kerajaan Balok itu sendiri. Sayang sekali Om Bob tidak bisa masuk ke dalam, karena sekali lagi itu karena hari sudah mulai gelap dan cuaca
hujan, sehingga Om Bob meneruskan telusur sejarah budaya Balok ini dari tempat lain. Ya di belakang Om Bob menginap di sini, di Balitung. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, Om Bob telah membuktikan, pernah menelusuri jejak-jejak Wangsa Mataram di Pulau Seberang, yaitu di Balitung ini. Dan tidak mengherankan sekali lagi, karena Balitung tidak bisa lepas dari sejarah Palembang. Dan sejarah Palembang tidak bisa lepas dari imperium atau kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Pulau Jawa. Tadi Om Bob sebutkan, dari mulai Mataram Hindu, kemudian Majapahit, Demak, dan daerah Demak, ini kerajaan Palembang itu merupakan bagian daripada Kesultanan Demak. Ini dibuktikan dengan pasukan dari kerajaan Palembang yang bersama-sama dengan Demak menyerang Portugis di Malaka tahun 1518. Saat itu Portugis sudah menguasai Malaka di bawah Alfonso de Albuquerque. Namun penyerangan Demak dan Palembang ini gagal dua-duanya tahun 1518 dan 1521. Jadi sekali lagi tidak bisa terlepaskan. Dan tidak mengherankan Om Bob terlepas dari keturunan siapakah? Ki Gede Yakub. Karena Om Bob juga belum bisa membuktikan apakah benar beliau adalah keturunan dari Ki Ageng Pemanahan. Kok sampai lari ke Balok atau ke Belitung ini. Namun yang jelas beberapa sumber data sekunder mengatakan bahwa Ki Gede Yakub merupakan salah satu bangsawan. Dan itu mungkin saja karena hubungan diplomatik antara Palembang dengan Mataram. Dan Ki Gede Yakub ini menjadi menantu dari Datuk Garasik. Datuk Garasik ini juga salah satu bangsawan keturunan Demak yang kawin dengan salah satu putri bangsawan Palembang. Nyi Ayu, siapa Om Bob lupa namanya. Ini bangsawan Palembang itu bukan Raden Ayu tapi Nyai Ayu. Kalau yang perempuan laki-laki itu Ki Agus, bukan Ki Ageng tapi Ki Agus, kemudian ada satu Bagus. Itu kawan-kawan sekalian, hanya 10 menit. Kawan-kawan sekalian, sampai saat ini pun Om Bob masih mencari hubungan Mataram dengan Balok. Namun belum menemukan, hanya ada hubungan Mataram dengan Palembang. Namun sekali lagi, di Balok, khususnya di Balok atau di Kabupaten Belitung Timur ini ada peradaban Mataram yang ikut mewarnai sejarah Pulau Belitung. Kita ketahui kan kawan sekalian, di dalam blog Kabupaten Belitung maupun Belitung Timur, di websitenya itu disebutkan bahwa ada 4 kerajaan yang pernah berada di Belitung ini, yang dimulai dari kerajaan Badau, kemudian Balok, kemudian kerajaan Belantu, dan kerajaan Buding. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau ada yang salah karena datanya sangat minim. Om Bob hanya dari data-data sekunder. Ya salah satu yang tadi Om Bob sebutkan, ada 3 yang Om Bob baca, namun sedikit banyak itu akan membuka cakrawala kita tentang peradaban kerajaan-kerajaan tua yang ada di Nusantara ini. Salah satunya adalah dari kerajaan di Pulau Belitung ini. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Om Bob mohon maaf sekali lagi bila ada hal yang kurang berkenan. Kawan-kawan bisa melengkapi apa yang Om Bob tuturkan dengan lewat googling atau mencari sumber-sumber lain, karena memang sekali lagi sangat kental hubungan antara Balitung dengan Jawa. Bahkan dalam sejarah penyebaran agama Islam ini, Arya Damar itu salah satu murid daripada Sunan Ampel, karena Raden Rahmat atau Sunan Ampel ketika dia berlayar bersama ayahnya yaitu Syekh Ibrahim As-Samarakan dari Campa, ini singgah di Belitung. Dan saat di Belitung ini beliau berkenalan dengan Arya Damar, dan Arya Damar menjadi salah satu murid daripada
Raden Rahmat. Dan nanti Raden Ayodamar ini mendapat anugerah dari Raja Majapahit Brawijaya, mendapat istri Brawijaya 5, yang dari putri Cina yaitu Sobanji yang nanti melahirkan Raden Fatah. Ini Mbah Maimun Zuber, pimpinan pondok pesantren atau kiai harismatik dari Sarang ini, juga pernah membaca dalam salah satu di makalah artikel di Google itu, bahwa Islam di Sarang, khususnya sanad ilmunya Mbah Maimun itu berasal dari Balitung. Karena memang di Balitung ini juga banyak penyiar-penyiar agama Islam. Kita ketahui letak geografis dari para Balitung yang berada di Laut Cina Selatan ini, atau dari pelayaran dari Malaka ke Pulau Jawa ini, banyak singgah di Balitung. Dan Balitung ini merupakan tempat transit. Salah satunya adalah sebagai pintu masuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Itu saya kira kawan-kawan sekalian. Sekali lagi mohon maaf. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.